Siapa lagi yang mau nanya? Waktunya sudah tinggal 4 menit malah ya. Molor nanti kita. Bu, tanya Bu. Saya Bu. Marlisa Siptiana ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlisa Siptiana ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah, mengapa model pembelajaran mandiri penting untuk peserta didik? Nanti sambil menunggu temannya menjawab ya. Ada 1-2 pertanyaan ya. Tadi yang satunya dari Nia, yang kedua ini. Betul? Betul ya? Sambil menunggu temannya mencari, Ibu putarkan dulu sebentar video tentang kegiatan pembelajaran mandiri. Jadi di sana nanti bisa tahu gimana kegiatan pembelajaran mandiri. Kita sambil ngantuk-ngantuk nanti. Sudah kelihatan ya? Boleh disimak dulu videonya. Ini adalah proses ini adalah proses kegiatan pembelajaran mandiri. Bisa video lokasi pasar Kupu, Jalan Desa Kupu Dukuturi, kode pos 52192. Objek yang diamati, pedagang-pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Misalnya pedagang sayur mayur, pedagang bumbu dapur, pedagang tempe tahu, pedagang daging ayam, pedagang pakaian, pedagang mainan anak-anak, dan lain-lain. Hasil pengamatan, pasar Kupu tersebut termasuk pasar tradisional. Keadaan pasar di sana ramai, penjual-penjualnya cukup ramah, tetapi sayangnya lingkungannya kumuh. Alat yang kami gunakan pada saat penelitian yaitu handphone untuk mengambil gambar suasana di pasar tersebut. 2 alat tulis untuk mencatat kegiatan aktivitas yang ada di pasar tersebut. Kemudian tugas pada anggota kelompok kami, saya Muhammad Sopan mengamati keadaan pasar tradisional tersebut. Tugas mengajukan ajukan mencatat hasil laporan kegiatan pengamatan di pasar tersebut. Tugas Syekhul Hidayatullah dan bersama video mengambil gambar suasana aktivitas kegiatan di pasar tersebut. Itulah hasil pengamatan dari kelompok kami terhadap pasar tradisional itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, ini gambaran sedikit tentang kegiatan pembelajaran mandiri tadi yang ditanyakan oleh temannya. Pertanyaannya tentang kegiatan pembelajaran mandiri ya. Jadi sebenarnya nanti kelompok penyaji ya jawab yang satunya ya, saya mengingat waktu ya. Nah jadi kegiatan mandiri itu perlu dalam proses pembelajaran. Kalau di sampel tadi, di video tadi itu siswa itu ditugaskan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan itu identik dengan pembelajaran kontekstual dan konstruktivisme. Jadi konstruksi itu membangun suatu fondasi, membangun suatu ilmu pengetahuan
dengan melibatkan siswa turun langsung di lapangan. Nah, jadi di sana terlihat bahwa peserta didik itu ditugaskan oleh gurunya untuk mengamati para pedagang yang ada di pasar-pasar. Silakan pedagang apa saja yang bisa mereka amatin gitu. Pengamatan itu hanya bisa terjadi kalau kita terjun langsung ke lapangan gitu, kemana gitu. Kalau kita ingin melihat adanya interaksi kegiatan pasar, ya, di mana pasar itu artinya, ya, interaksi antara penjual dan pembeli, ya, interaksi jual beli barang, itu adalah pasar. Interaksi adanya penjual dan pembeli dalam membeli suatu barang yang menimbulkan suatu kesepakatan sehingga adanya transaksi. Nah, transaksi itu kebanyakan biasanya di pasar. Kalau misalnya judul utamanya itu adalah pasar, berarti subtemanya dia harus melihat bagaimana proses terjadinya pasar, bagaimana terjadinya proses kegiatan ekonomi di pasar. Di pasar itu kegiatan ekonomi ada produsen, ada distribusi, ada konsumsi. Siapa saja di sana? Nah, dia harus mengamati apa yang terjadi di sana. Bagaimana penugasannya secara mandiri? Diterapkan seperti apa? Sendiri-sendiri kah? Tidak, tapi kerja kelompok. Kalau sendiri-sendiri tidak akan tercover gitu. Sebab mereka harus bagi tugas. Nanti kamu ngamatin mamang bakso misalnya. Nanti kamu ngamati bapak yang jual ikan misalnya. Nanti ngamati bapak yang jual sayur misalnya, dibagi. Kalau misalnya dalam satu kelompok itu ada 5, berarti 5-nya melakukan pengamatan. Nanti kembali ke sini, kumpul draft yang ada dari hasil pengamatan itu, dikumpulkan, nanti dicatat dari pengamatan itu. Bagaimana siswanya? Iya, siswanya tidak hanya menemukan ilmu pengetahuan baru dalam buku, tetapi dia melihat kontekstual, ya, yang ada di lapangan. Kemandiriannya apa? Ya, dia mandiri, melihat langsung. Konstruktivismenya apa? Mengkonstruksikan ilmu pengetahuan baru yang mereka lihat di lapangan. Bukan hanya dalam konteks buku yang mereka pelajari di kelas-kelas, tapi mereka terjun langsung ke lapangan. Ya. Nah, kemudian mandirinya seperti apa? Mereka mandiri melihat yang ada di lapangan, gitu, apa yang terjadi. Nah, kemudian dari hasil apa yang mereka lihat di lapangan itu, perwakilan kelompok, karena sifatnya kerja kelompok, mewakili temannya untuk menyampaikan pendapat. Di sana juga ada banyak sekali. Jadi kalau kita lihat dalam contoh itu sebenarnya kegiatan pembelajaran mandiri itu. Tapi kalau saya lihat semua konsep itu bisa dikolaborasikan. Seperti dia berani menyampaikan pendapat, dia berani tampil di depan umum gitu. Dia mampu menganalisis, dia mampu mengamati. Dari mengamati nanti akan ada uraian jabaran-jabaran, menceritakan apa yang dia lihat. Kemudian merangkumnya. Kemudian memilah-milah. Oh, ini kegiatannya seperti ini misalnya. Oh, kalau mamang tukang bakso ini ya, kegiatan di penjualan interaksinya seperti ini. Kalau mamang ikan ini yang jual ikan seperti itu misalnya. Nanti dia sudah bisa menganalisis di sana. Jadi siswa ini akan terbiasa memiliki pola pikir kritis, ya, memiliki pola pikir yang kreatif. Jadi sebenarnya kalau kita melihat teori, belajar membaca buku itu cuma sedikit sebenarnya akan mendapatkan, tetapi akan selalu terus ada manfaatnya apabila dilakukan secara kontinu gitu. Namun akan lebih berkesan bagi peserta didik itu ketika dia belajar, dia langsung praktek di lapangan seperti apa yang Bapak Ibu kerjakan. Itu akan lama tuh ingatnya. Kegiatan pembelajaran PBK ini lama ingatnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu terjun langsung ke lapangan. Nah, tingkat keberhasilan kalau teori dan penerapan sejak terjun langsung ke lapangan itu 90% keberhasilan biasanya, ya. Jadi siswa itu akan jauh lebih lama mengingatnya karena dia ikut terlibat di sana. Ada kemandirian dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti terapkan ketika di kelas-kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga nanti ketika misalnya ya insya Allah di semester berikutnya itu biasanya nanti akan ada pembelajaran praktek PKR, pembelajaran kelas rangkap, pemantapan kemampuan mengajar, banyak gitu. Ada beberapa
mata kuliah yang mengharuskan Bapak Ibu mengajar di kelas-kelas gitu. Bagaimana yang kita lihat di depan tadi itu juga bisa menjadi sampel untuk jangka panjang. Oh, harusnya saya membuat konten yang seperti ini. Nanti akan ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Itu harus ada gitu di setiap kegiatan. Tapi tadi karena dimunculkan bagaimana kegiatan kemandirian peserta didik, jadi kita menonjolkan peserta didiknya untuk tampil di video tersebut. Namun proses kemandirian dalam pembelajaran itu sudah terlihat di layar tadi kan, sudah dilihat di fokusnya, kelihatan itu pasar kan judulnya. Berarti dia membahas pasar, judul utamanya pasar. Subtemanya apa? Pengamatan tentang apa? Kegiatan ekonomi biasanya. Karena kebetulan saya guru bidang studi itu, jadi sedikit tahu gitu. Nah, berarti dia ini biasanya anak kelas 7 ya seperti ini. Karena mata pelajarannya ada di kelas 7. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi pola pembelajaran konvensional itu harus kita singkirkan. Kita ambil kegiatan pembelajaran yang student center, bukan teacher center. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi, bagaimana kita bisa mengarahkan, kita bisa menuntun, kita bisa memberikan contoh keteladanan, itu yang konsep kegiatan pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas-kelas Bapak Ibu nantinya. Apakah itu di kelas tinggi, apakah di kelas bawah, itu juga bisa diterapkan. Kalau di contoh itu bisa juga diterapkan di kelas tinggi, dan juga semua konsep pembelajaran, apakah model ataupun metode disesuaikan dengan tema pembelajaran yang Bapak Ibu akan ajarkan nanti di kelas. Tidak semua kegiatan proses pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di kelas itu sama, misalnya semuanya pembelajaran kooperatif semua. Tidak, jadi bisa divariasikan, PBL misalnya, CTL misalnya, kemudian inquiry misalnya, konstruktivisme gitu misalnya ya. Banyak sekali ya model-model pembelajaran yang bisa diterapkan. Namun bagaimana Bapak Ibu bisa memilih itu, bisa Bapak Ibu terapkan dalam konteks Bapak Ibu bisa melihat diferensiasinya dalam proses pembelajaran ya. Jadi proses pembelajarannya itu bisa Bapak Ibu pilih dengan gaya belajar ya. Jadi setiap gaya belajar siswa itu bisa Bapak Ibu terapkan gitu ya. Aku dulu jadi fotografer di salah satu foto studio di Jogja sih. Jadi itu bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelas-kelas Bapak Ibu ya. Dan dan Bapak Ibu bisa menerapkan nantinya kegiatan pembelajaran ini ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya bantu tambahkan di proses kegiatan pembelajaran nantinya ya Bapak Ibu ya. Sebagai performance marketing pada di Qatar Airways. Sekarang saya kerja di Ogilvy, role-nya sekarang senior digital account manager. Sekretariat GM di PT Indo Perkasa di Kalimantan Timur. Sekarang itu freelancer sebagai digital marketing di GLC Networks based in Bandung. Yang kedua itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan untuk Bapak Ibu nantinya dalam proses kegiatan Bapak Ibu mengajar di kelas gitu ya. Jadi di sini teori yang kita dapatkan bukan cuma tentang pembelajaran berbasis kemasyarakatan, tetapi bagaimana interaksi yang lain ke depannya ya. Karena jenjang pembelajaran yang akan Bapak Ibu temukan ke depannya masih banyak sekali. Utama lagi dalam strategi pembelajaran, model-model pembelajaran gitu, banyak sekali, sangat luas sekali gitu ya. Ya, waktunya saya kembalikan ke pemateri ya. Silakan jawab pertanyaan yang satunya lagi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lisa. Mengapa pembelajaran mandiri penting bagi peserta didik? Materi ini sangat bermanfaat oleh sebagai bakal acuan dalam menyiapkan peserta didik untuk hidup mandiri sejak dini, sehingga pendidikan lebih cenderung berperan sebagai fasilitator maupun teman. Sudah? Karena saudari
Marlisa. Sudah 10 menit kita lewat. Suaranya putus, Bu. Suaranya putus-putus. Kalau temannya tadi menyampaikan bahwa pembelajaran mandiri itu bisa membantu kemandirian peserta didik, baik dalam belajar maupun dalam kegiatan hidup bermasyarakat, gitu ya yang saya tangkap. Nah, sudah paham belum? Ini yang apa? Contohnya gimana ya, sehingga dia bisa bisa jadi mandiri gitu. Contohnya seperti yang di video tadi. Jadi ada kemandirian dalam pengamatan, dia mandiri, tidak perlu dibantu lagi. Ini Ibu yang bantu. Siapa yang pemateri dulu lah, baru Ibu yang bantu. Sudah siap belum yang pemateri untuk menjawab? Oke, si pemateri dulu, baru Ibu yang membantu menyimpulkan. Karena emang udah jelas kan Bu, kalau pembelajaran mandiri ya sudah jelas bisa buat peserta didik mandiri. Silakan yang pemateri, step by stepnya mungkin ya. Pak Parjimin mau nyampiin, mau bantuin ini kelompok. Di mana lagi nih kelompok 9 nih? Mungkin belajar mandiri itu pertama melatih kreativitas, itu masuk. Kemandirian, kedisiplinan, dan bisa teman menjadi tutor. Terima kasih. Nah, gimana tuh? Udah dibantu Pak Parjimin tuh? Ya Bu, contoh. Jadi kalau kita beli apes ya ke Pak Parjimin, dan juga karena waktunya Bapak Ibu sudah 13 menit ya, sudah mengambil waktu Bapak Ibu. Jadi proses kemandirian itu kan ada tahap gitu. Kalau di kegiatan-kegiatan itu bisa persiapannya secara ada persiapan dulu ya. Saya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Parjimin. Kemudian dari tahapan itu kan para peserta didik itu nanti membuat suatu kelompok ya, ada kemandirian dalam berkelompok. Karena kalau tadi kan kegiatannya berkelompok, kalau secara individu dia akan membangun aktualisasi diri bahwa dia mampu untuk mengejarkan itu sendiri, berbenah, menggali potensi dirinya. Kemudian setelah hasil yang diperoleh dia akan mengelolanya, kemudian dievaluasi, bagaimana hasilnya. Seperti yang ada di video itu kan ada proses persiapan, organisasi, bimbingan gitu. Bimbingannya guru yang membimbingnya nanti, dan dia dengan teman-temannya saling membimbing. Itu namanya kegiatan kelompok yang berkolaborasi. Mengelola apa yang hasil dari pengamatan, kemudian dievaluasi, hasil evaluasi itu disampaikan di depan kelas seperti yang tadi. Nah, sehingga proses itu akan menghasilkan karakter seperti yang salah satu yang disampaikan Pak Parjimin tadi, kreativitas ya. Kemudian mampu bernalar kritis gitu ya. Orang bernalar kritis itu biasanya awalnya dari kemandirian dulu gitu. Kalau dia tidak mandiri, dia tidak akan mungkin memiliki nalar kritis. Dia mandiri belajar, dia mandiri mengamati, dia mandiri memecahkan masalah ya. Orang kreatif itu awalnya dari dia terbiasa mandiri ya. Mandiri itu bukan cuma gosok gigi sendiri, misalnya cuci piring sendiri, bukan cuma dalam konteks itu. Dalam konteks yang luas, Bapak Ibu membaca sendiri, itu berarti kemandirian. Atau peserta didik itu biasa tanpa disuruh, dengan kesadaran sendiri membaca buku per 30 menit misalnya dalam satu hari, setiap rutin per 30 hari misalnya, habit yang dibentuk gitu akan menghasilkan karakter yang mandiri seperti itu. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan, step by stepnya seperti itu. Nalar kritis, kreativitas itu hasil dari kemandirian. Itu biasanya. Orang nggak akan mungkin punya nalar kritis ya, kreativitas tanpa awalnya ada kemandirian.
Udah pas, tidak ada lagi ya karena waktunya sudah habis. Dan kemudian yang untuk yang terakhir mungkin saya akan melihat apa tadi yang ditanyakan oleh kelompok siapa tadi ya, tentang apa broad based education, pendidikan berbasis luas sebagai suatu konsep penyelenggaraan pendidikan sebagai wahana untuk memberdayakan pendidikan dengan dukungan potensi masyarakat guna mencapai tujuan pendidikan. Tadi udah disampaikan oleh teman-temannya, sudah dibantu jawab. Nah, jadi konteksnya itu pendidikan yang berbasis luas yang bagaimana pemerintah ya menerapkan konsep penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan ya SDM yang berkualitas dengan segala fasilitas yang ada ya, sehingga kita seperti apa yang Bapak Ibu laksanakan sekarang dalam praktek yang Bapak Ibu laksanakan itu termasuk konsep kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan ya masyarakat, kualitas masyarakat kita gitu. Jadi kalau masyarakat kita berkualitas itu akan mengiring tuh kesejahteraan sosial ya, kemapanan ekonomi gitu. Kalau masyarakatnya maafkan di bawah standar, Bapak Ibu bisa melihat negara-negara miskin tingkat pendidikannya di mana posisinya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat negara-negara maju tingkat pendidikannya di mana. Tingkat peringkat pendidikan universitasnya ada di posisi mana. Itu saja udah bisa menjadi patokan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Cukup ya, karena waktunya saya minta maaf, waktunya sudah sangat banyak diambil gitu ya. Dan saya silakan tutup dulu yang diskusi simpulan. Cepetan ya waktunya. Singkat, padat dan jelas. Baiklah, hanya inilah diskusi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kedua kelompok yang telah maju pada siang hari ini menjelang sore di akhir perkuliahan pertemuan ke-8. Bapak Ibu, saya sebagai tutor mengucapkan terima kasih banyak untuk keaktifan dan respon baiknya, feedback baiknya kepada saya sebagai tutor, dan juga refleksi yang diberikan untuk introspeksi diri saya juga sebagai seorang tutor untuk semakin berbenah diri. Kemudian info-info berikutnya akan saya berikan di grup ya Bapak Ibu, dan perkuliahan kita ini adalah pertemuan terakhir, dan saya minta maaf apabila banyak kesalahan, dan juga minta maaf apabila andai kata saya tidak adil memberikan nilai. Tapi insya Allah saya akan memberikan sesuai dengan kerja keras Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti saya tidak pernah memberikan nilai 100 ya Bapak Ibu. saya sering lihat snap mahasiswa dapat 100. Mohon maaf, saya tidak pernah memberikan nilai 100 ya Bapak Ibu ya. Paling tinggi 98 ya. Itu dari dulu saya bahkan ketika mengajar di sekolah pun saya tidak jarang memberikan nilai 100 itu ya. Itu ya Bapak Ibu, di akhir sesi kita foto bersama ya. Bagi yang host kamera silakan, ini foto terakhir. Tapi bukan pertemuan terakhir ya, karena saya di UT itu insya Allah alhamdulillah dipercaya saya mengampu 5 makul ya, 5 mata kuliah. Jadi saya tidak tahu untuk semester berikutnya saya mengampu makul apa lagi gitu ya. Nah, siapa tahu mungkin akan bertemu kembali atau bagaimana, atau bertemu di lain waktu. Tapi bukan pertemuan terakhir ya. Kalau pertemuan terakhir berarti kita sudah wassalam gitu ya. Oke. Siap-siap ya. 1, 2. Keren Pak Perjimin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya harapkan 2 mahasiswi di sini yang mengulang bisa lulus ya Pak ya. Amin ya Rabbil Alamin. Dan untuk UASnya jangan sampai nilainya di bawah 30 ya. Usahakan di atas 30, karena Bapak Ibu kemungkinan akan gagal itu sangat besar kalau di bawah 30 nilai UASnya. Insya Allah untuk saya sebagai tutor, saya akan memberikan nilai semaksimal mungkin sesuai dengan kerja keras Bapak Ibu.
Saya tidak, istilahnya menerapkan penilaian secara keadilan gitu ya. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Izin pamit ya Bapak Ibu, terima kasih. Izin pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.